Shalom semua. Nama berita, saya dipahamkan adanya majoriti di sini yang suku Iban. Ya, aku nemu jago Iban, Mimit. Sebenarnya saya ni orang Cina campur Cina. Tidaknya saya campur. Memang moyang saya, bapak saya semua Cina ya. Nama saya Daniel Tan. Tan tu memang bapak. Fahamlah orang Cina kalau Tan semua Tan sejak Adam. Dan saya berasal dari Perak. Dan ini istri saya Anne. Anne berasal dari Kuala Lumpur. Ini anak bandar Kuala Lumpur ya. Saya dari Perak. Pernah dengar itu Pekan Teluk Intan? Siapa pernah pergi sana melawat jalan-jalan? Pergi melihat itu Menara Condong ada kan? Pagoda Condong tu ya. Tidak pergi jauh-jauh, tak perlu pergi jauh-jauh di Eropah untuk tengok tu Menara Condong di Teluk Intan Malaysia ada ya. Itu kampung saya di Perak dan saya sudah berada di Kuala Lumpur selama 30 lebih tahun sudah sebenarnya. Dan Tuhan panggil pelayanan di situ dan saya dipahamkan gereja. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pastor Winifred dan juga Ibu Seli kerana memberi kami kesempatan untuk melayani sejak semalam. Itu launch untuk YAC ya. Dan saya percaya, saya berdoa agar pelayanan YA yang ada di gereja CCC ini akan terus berkembang maju. Sebab sekarang kita hidup dalam zaman yang di mana banyak kita punya young adult, di mana pengaruhnya di luar tidak kurang lah. Jadi kita harus terus memperkasakan mereka, mendidik, membimbing mereka di dalam firman Tuhan dan prinsip-prinsip Alkitabiah ya. Terima kasih ke Pastor Wilson yang mengundang memberi saya kesempatan untuk melayani di sini. Okey. Tadi saya cerita gereja kami di KL SIB Life. Dulu sebenarnya waktu saya SIB itu sebagian daripada SIB lah sidang Injil Borneo atau BM ya, memang ramai yang sudah kenal kan. Dan dulu waktu saya di Teluk Intan, saya mulanya kenal Tuhan waktu saya remaja di gereja Assemblies of God juga. Saya membesar ini Assemblies of God kan, AG kan. Saya membesar di AG. Sehingga saya lepas SPM, saya pindah ke Kuala Lumpur untuk pengajian tinggi. Dari situlah saya mula berkenalan dengan anak-anak dari Sabah Sarawak. Dulu waktu saya di Teluk Intan, saya langsung tidak kenal seorang dari Sabah Sarawak. Dalam pemikiran saya, itu maaf ya, orang Sabah Sarawak masih tinggal di atas pokok. Maaf, sudah bertobat saya, mohon maaf ya. Ini bukan salah saya, ini salah buku-buku di sekolah. Memang tengok semua gambar-gambar, pakai semua kostum ya, yang baju-baju yang Jawa semua itu. Dalam pemikiran saya itu hanya orang yang tinggal atas pokok saja yang pakai. Itu pemikiran dululah kolot orang kalau bilang kan. Dan lepas tu waktu saya pergi ke Kuala Lumpur, saya mulai berkenalan dengan ramailah suku-suku bangsa dari Sabah Sarawak. Baru dulu saya mengerti, tidaklah mereka tinggal di atas pokok, sudah maju kan. Dan juga waktu dulu saya tidak pandainya cakap BM, memang dari keluarga Cina. Saya dari keluarga Cina yang sangat Cina. Dipaham kan? Cina yang sangat Cina. Memang pikiran Cina, semua Cina. Tapi sehinggalah Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani bersama dengan anak-anak muda terutamanya dari Sabah Sarawak. Mulalah saya belajar bercakap dalam BM. Dan boleh paham kan BM saya? Okey. Kalau tidak saya akan mula berbahasa roh sudah ya. Okey. Dan mulalah saya berjatuh cinta kepada semua yang memang suku-suku bangsa dari Sabah Sarawak. Di gereja kami di SIB Life memang majoriti. Waktu kami mulakan sidang itu memang 97%. Kami dua atau lagi dua saja yang bukan bangsa dari Sabah Sarawak. Itu panggilan Tuhan untuk kami. Ini sudah masuk tahun yang ke-9 sebenarnya, itu sidang SIB Life. Kami sebahagian daripada denominasi SIB lah di Semenanjung. Dan di mana kami ada dua kebaktian, bahasa Inggris dan juga BM. Dan sebenarnya bahasa Inggris pun majoriti yang ikut tu memang dari suku bangsa Borneo, Sabah Sarawak. Termasuk juga ada orang dari Indonesia juga dan antara bangsa lah. So 80% kehadiran kebaktian bahasa Inggris memang dari suku bangsa orang Sabah Sarawak. Sebab kalau kita pikir bilang di Semenanjung,
ikut satu gereja, majority kalau orang yang dari suku bangsa Sabah Sarawak, pasti itu yang BM ke atau Jacob Iban. Tidak semestinya sekarang, sebab dari zaman yang moden kita sekarang, 21, abad 21 sudah, kita harus juga tukar sedikit dari segi pemikiran kita. Kalau anak muda kita suka akan bahasa Inggris misalnya, mereka mau belajar bahasa Inggris. Memang latar belakang dari BM, tapi bahasa Inggris. Mereka sekarang kerap sudah mereka bergaul dengan orang bahasa Inggris. Ada satu peningkatan untuk mereka lah. So it's a new, something change, you know. Ada perubahan yang besar. Jadi kalau ada kesempatan pergi Kuala Lumpur melawat-lawat, datanglah. Sebab ada jemaat yang di sini, anak muda, Wesley, Hana semua kenal kan. Memang membesar di sini kan. Juga ada Nania, Karen, saya masih ingat Karen. Mereka waktu belajar di Kuala Lumpur, mereka bersama kami di sidang kami di SIB Live ya. Semua anak-anak bagus bahas sini. Terima kasih karena percayakan kami dengan mereka. Jadi mereka sudah graduate, sudah pulang ke sini, dan doa kami adalah supaya mereka sudah ada perubahan yang menjadi lebih bagus. Sudah lebih baguskah? Anak, lebih kuat mengasihi Tuhan dan melayani ya. Itu yang paling penting ya. Sebab kami hanya tolong jaga beberapa tahun, kemudian utus kembali ke sini. Supaya mereka terus membangunkan gereja di sini. Amin. Alright. Haleluya. Saya kirim salam. Bukan jemaat saya di SIB Live kirim salam. Terutamanya mereka yang dari Sabah Sarawak. Dan ya, sekarang mereka ada kebaktian. Sedang berlangsung sekarang ya. Nah, saya dipahamkan oleh Pastor Wilson yang bahawa tema gereja CCC tahun ini adalah petik dari Ibrani 12 tentang unshakable faith, something like that, right, Pastor? Ya, iman yang tak tergoncangkan. Nah, waktu saya terpikirkan tentang topik ini, memangnya sebenarnya kita sedang menghadapi situasi di negara di dunia ini semakinnya dari segi isu-isu yang berbangkit, bukannya isu yang sederhana saja. Melainkan kalau iman kita itu kuat, memangnya senang kehidupan kita itu akan tergoncangkan. Ya, tidak perlu saya mendalamilah isu-isu yang berbangkit itu kan, semua kita pahamlah. Dan waktu saya melihat ini, Tuhan mengingatkan saya satu firman Tuhan yang saya secara pribadi sangat terdorong dan juga menjadi salah satu puncaknya di mana saya menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebelum masa sudah 20 tahun saya sebagai seorang pastor pelayanan, dan ini saya ingin kongsikan dengan kita sebagai satu dorongan yang saya pasti firman Tuhan ini akan mengukuhkan iman kita ya. Nah, berkenaan iman, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bapak Syurgawi, saya percaya Tuhan Engkau telah persiapkan hati kami oleh Roh Kudus untuk mendengar firman-Mu. Dan sebelum kami membaca Tuhan, saya percaya Roh Kudus juga akan membuka mata dan telinga rohani kami Tuhan untuk membaca, mengerti dan mendengar firman-Mu dengan penuh ketelitian. Dan kami serahkan hati kami Tuhan, minda kami Tuhan dalam tangan-Mu, bentuklah kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 3 ada, remote saya di bawah. Remote tuh. Lupa bawa. Okey, kita lihat Keluaran pasal 3 ayat dan pasal 4. Nah, sebelum tu semua berkaitan dengan iman. Semua katakan iman. Faith dalam bahasa Inggris. Alright. Siapa di antara kita pagi ini adanya iman dalam hidup kamu? You got faith? Lambai tangan. Tinggi lagi kalau ada iman. Very good, very good. Nah, ada satu ilustrasi yang saya ingin kongsikan yang seringkali saya coba sebagai satu caranya untuk memberi penjelasan tentang iman dalam kehidupan kita ya. Siapa di sini pernah buat skydiving? Skydiving. Tahu skydive yang kamu terjun dari kapal terbang yang di langit itu, skydive. Pakai apa? Payung terjun atau parachute. Betul? Betul? Siapa pernah buat skydive? Tiada. Okey. Ada. Wow, hebat kau. Shock kan? Shock. Kamu tentera kah? Kamu memang skydive untuk game main saja?
Dulu engine. Oke, luar biasa. Jadi kalau buat skydive, ada satu perkara yang kita harus pakai itu parachute. Kalau tak pakai parachute, terjun habislah. Dan sekarang adanya extreme sport. Mereka akan buang itu payung terjun keluar dari kapal terbang. Kemudian itu orang dia akan terjun keluar dari kapal terbang dan dia kejar itu payung terjun. Dan dia akan pakai itu payung terjun di tengah udara. Itu called extreme sport. Sukanya ekstrim. Gila lah kalau bawa macam tu sport. Oke. Nah, jadi kita pakai itu payung terjun. So waktu kita skydive, yang satu perkara yang kita harus kita buat adalah untuk tarik itu tali supaya itu payung terjun akan terbuka, betul? Setuju? Oke, kamu harus meresponi ya. Kalau hari ini khotbah saya tidak bagus, bukan salah saya, salah kamu. Sebab kamu tidak respon saya. Oke, betul? Oke, nah, coba kita pikirkan ya. So waktu kita terjun keluar, misalnya kamu pakai itu payung terjun, dan kamu percaya waktu kamu tarik itu tali, tarik itu tali, payung terjun akan terbuka, parachute will open. Kamu percaya, itu iman kamu yang ada. So, lompat keluar dari kapal terbang. Orang kira 1, 2, 3, masih tidak mau terjun. Dia masih tidak mau terjun. Paham gak? You sudah pakai itu parachute. You memang percaya tarik itu tali, dia akan buka. Itu iman kamu yang kamu ada terhadap itu payung terjun. Yes, very good. Tapi kamu langsung tidak mau terjun keluar dari itu kapal terbang. Apa maksudnya? Tak ada maksud. Selagi kamu tidak keluar dari kapal terbang itu, tidak kisah berapa banyak kuatnya kamu percaya bahwa parachute itu akan terbuka waktu kau tarik itu tali, tiada gunanya. Paham? So kita harus terjun keluar itu kapal terbang, barulah kepercayaan kita bahwa itu parachute boleh terbuka, ada maknanya. Kita tarik itu tali, dia akan terbuka. Tapi tak gunanya kita tidak terjun keluar dari kapal terbang. Nah, ramai Kristen begitu sebenarnya. Kita ada iman, tapi iman yang tidak diguna adalah iman yang tidak berguna. Paham tidak? Iman yang tidak digunakan adalah iman yang tidak berguna. So apa gunanya kita ada iman tapi tidak digunakan itu imannya? Dalam bahasa Inggris kita panggil dia oksimoron. Apa maksud oksimoron? Oke, saya jelaskan dengan senang saja. Sini ada mamak kan? Dia pergi, bos kasih teh tarik, tidak mau teh. Bos nasi goreng, tak mau nasi. Bos, Milo Ice, tidak mau Milo. Itu panggil dia oksimoron. Saya ada iman, tapi tak guna punya iman. Paham gak? Pernah gak jumpa orang kata, saya ada iman, tapi tidak pernah lihat dia guna iman itu. Pernah jumpa? Jangan tengok kawan sebelah ya, jangan tengok kawan sebelah. Kita tepuk dada tanya, selera. Hari ini, apa yang saya ingin sampaikan untuk kita, saya berdoa agar selepas kebaktian pagi ini, setiap iman kita adalah iman yang berguna. Amin. Kita lihat firman Tuhan di Keluaran 3. Saya letak dalam skrin untuk kesenangan kita. Ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Dia menjadi seorang gembala, dari seorang putra di Mesir menjadi seorang gembala di galangan orang Midian di situ. Yitro adalah bapak mertua dia. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa peringatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa. Dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman,
Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Semua katakan tanah yang kudus. Sangat penting itu perkataan itu. Ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya ulang, ini sangat penting. Aku adalah Allah ayahmu. Allah siapa? Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah moyang mereka itu. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar suruhan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het dan sebagainya. Ayat 9. Sekarang suruhan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat bahwa betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, nah inilah utusannya. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, saudaraku yang saya kasih sekalian, apa yang kita perhatikan di sini, Musa dia mengalami suatu pertemuan pribadi dengan Tuhan di semak duri itu, ya. Apa yang Musa sedang lakukan waktu itu? Sebenarnya Musa sedang bekerja. Dia seorang gembala, itu dia punya career. Career dia adalah dia gembala. Dia seorang pekerja kepada Yitro, bapak mertua dia. Dia sedang menjaga domba-domba dia dan sedang bekerja. Sebenarnya pertemuan dengan Tuhan tidak semestinya terjadi waktu kita beribadah di gereja. Itu memang yes bagus ya. Ataupun waktu kita ikut KKR, itu pun bagus juga. Tapi pertemuan dengan Tuhan bisa terjadi waktu kita bekerja di office kita. Itu office Musa bah. Orang dunia bilang office kan. Office. Okay. Betul gak office kan? Toi mah. Ramai orang Cina sini pandai jawab saya. Nah, jadi Musa waktu itu dia tidaknya ada di gereja, tidaknya dia sedang beribadah, tidaknya dia pergi ikut KKR, dia hanya bekerja saja, jaga domba saja, tiba-tiba Tuhan datang bertemu dengan dia. Jadi saya percaya waktu kita sebagai umat Allah dan kita sungguh-sungguh mempraktikkan di mana atau memahami, boleh saya katakan di dalam Kristus, hadirat Tuhan tidak terhadnya di dalam gedung gereja saja. Atau waktu kita ada KKR saja. Tidak, kehadirat Tuhan senantiasa 24/7 bersama dengan kita. Amin. Termasuk di tempat kamu bekerja, di tempat kamu bersekolah. God is there. Allah menyertai kita, Immanuel. Itu maksud dia. Jadi saya sering kali juga, selain daripada itu, saya ingin kita melihat di sini ayat ke-5, of course di gereja memang hadirat Tuhan ada di sini. Pertemuan dengan Tuhan memang boleh terjadi. Saya percaya pagi ini juga secara pribadi setiap kita akan ada pertemuan dengan Tuhan. Mau? Amin. Nah, ayat 5 tadi kita baca tadi itu, dia bilang apa? Tanah yang kudus. Semua katakan tanah yang kudus. Nah, kenapa itu bidang tanah itu tiba-tiba dia jadi kudus? Misalnya sekarang saya bilang tempat kamu duduk itu kudus. Wah, syoknya. Buka kasut. Kenapa tiba-tiba tanah yang biasa dia jadi kudus? Tidak tanah sebelah itu yang kudus, tanah itu jadi kudus karena hadirat Tuhan ada di situ. Di mana yang hadirat Tuhan ada di situ, tempat itu dijadikan kudus. Bukan karena kita yang pandai, karena hadirat Tuhan ada di situ. Amin. Jadi sepertinya di sini saya percaya di gedung di rumah Allah ini hadirat Tuhan ada di sini, tempat kudusnya di sini. Bahkan juga termasuk tempat kamu bekerja, kita harus tukar paradigma kita ya. Nah, oleh kerana pertemuan pribadi yang Musa alami dengan Tuhan di tempat itu, dia dapat suatu dia di empower, diperkasakan dengan iman yang tidak boleh digoncangkan, ataupun dalam bahasa Inggris saya bilang dia sebagai empowered with unshakable faith.
Karena pertemuan pribadi yang Musa ada bersama Tuhan di Semak Duri dan Tanah Kudus itu, he was empowered. Untuk apa? Saya kupas untuk kita belajarnya. Nah, mereka yang dipanggil Tuhan pasti akan diperkasakan Tuhan. Ada amin. Nah, kita lihat apa responsi dari Musa. Oke, step by step, langkah demi langkah kita nak buat kajian sedikit firman Tuhan ya. Kita lihat apakah responsi Musa. Tetapi Musa dia balas kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir ke Imah. Ini tambahan saya untuk kita paham sedikit. Alright, 12. Lalu firman-Nya ini Tuhan yang dia balas begini, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini adalah satu soalan retorik. Maksudnya, aku ni memang menyertai engkau. Apa soalan kau tanya? Saya si Musa. Hai Musa. Jadi maksudnya, God is with you. Immanuel, kenapa kamu takut? Terus dia, inilah tandanya bagimu, Tuhan bilang, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Maksudnya, siapa dia itu? Siapa nama dia? Apa yang harus aku jawab? 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Semua katakan, aku adalah aku. Laginya berfirman, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, I am who I am, telah mengutus aku kepadamu. Dan selanjutnya firman Allah. Nah, saya mau kita lihat yang warna kuning itu sekali lagi. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, sebelum di awal yang kita baca tadi itu, Tuhan hanya Allah hanya perkenalkan diri kepada Musa, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tidaknya Tuhan sebut dia Tuhan, capital, besar, Tuhan, merujuk kepada apa? Jehovah. Ini tambahan dia. Sebelum itu tiada, tapi sekarang dia tambah Tuhan yang mengutus kamu. Kenapa ini penting? Ada penjelasannya, nanti saya akan sambung tu. Nah, kita balik ke sini. Apa Musa yang jawab? Soalan pertama dia jawab, who am I? Siapa aku? Musa, kau lupakan nama kamu itu. Halo? Dia tanya Tuhan, siapa aku? Who am I? Macam mana Tuhan tidak tahu dia akan tanya soalan begitu? Tuhan memang tahu dia akan tanya. Dia tahu Musa akan tanya, who am I? Nah, ada dua bahagian dalam ayat ini yang membuat Musa pertanyakan soalan ini, siapakah aku? Bahagian pertamanya, siapakah aku ini? Maka aku yang akan pergi menghadap Fir'aun. Maksudnya, manalah aku layak? Bahagian kedua, siapakah aku ini membawa orang Israel keluar dari Mesir? Kenapa dia tanya persoalan ini? Sebabnya begini, sebenarnya Musa adanya mengalami krisis. 3 krisis dia alaminya. Krisis pertama, dalam bahasa Inggris kita bilang dia krisis inferiority atau rendah diri. Inferior, so dia bilang, siapa aku ini? Aku gembala, pergi jumpa dengan Fir'aun. Siapa aku? Wow, bahkan domba-domba yang dia jaga itu bukan milik dia, milik bapak mertua dia. Dia hanya pekerja saja. Siapa aku? Seorang pekerja kilang saja mau pergi jumpa dengan Fir'aun. Inferiority. Dia rasa rendah, rasa kecil. Pekerjaan yang rendah. Seorang gembala di zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga, adalah dianggap sebagai suatu pekerjaan yang kecil, yang rendah. Yang biasa saja. Inferior. Rendah diri. Tak layak. Krisis yang kedua, krisis identiti dia. Atau identitas dia. Sebab dia memang orang Yahudi, bah. Kamu tahu kan semua?
Musa orang Yahudi, tahu kan? Garanti bukan Iban ya. Yahudi, bukan Cina. Dia orang Yahudi. Waktu dia di Mesir, dia menjadi orang Mesir. Dia putra Mesir, betul. Kemudian lepas dia melarikan diri dari Mesir, pergi ke Midian, dia menjadi orang Midian. Atau orang Midian kan? Oke, orang Midian. Jadi sekarang dia orang Yahudi kah, orang Mesir kah, orang Midian, mana satu? Yaitu isu identiti dia sudah. Bahkan juga orang Yahudi, orang suku bangsa dia sendiri menolak dia. Sebab waktu dia ingin berdamai, tahu kisah kan? Dia ingin berdamai, pergaduhan di antara dua saudara orang Yahudi, dia coba mau mendamaikan mereka. Tapi mereka menegur dia bilang, ini dia tolak bah. Siapa kau? Jangan ini siapa? Mau jaga kait tepi orang kah? Wow. Apa perasaannya kalau suku bangsa kamu sendiri yang menolak kamu? Wow. Isu identiti dia ada. Krisis yang ketiga, iniquity. Iniquity maksudnya dosa. Itu perkataan bahasa Inggris ya. Kita belajar sikit-sikit bahasa Inggris. Bisa? Bisa? Oke. Iniquity sebab dia senang bah. Cuma I. Senang kita ingat ya. So itu isu krisis dosa yang dia ada. Kenapa ada dosa? Sebab dia telah membunuh seorang Mesir. Ini sudah mah. Semua tahu kan? Ada baca Alkitab kan? Musa telah membunuh seorang Mesir. Dan sembunyikan mayat itu. Nah, itu satu dosa yang telah dia lakukan. Jadi dia tahu memang itu dosa dia. Jadi manalah aku layak? I'm not worthy. Tapi kenapa Tuhan, dia memang tahu, Tuhan memang tahu Musa ada masalah krisis ini. Tapi kenapa Tuhan masih panggil dan masih membenarkan Musa, dia tanya persoalan, siapa aku ini? Sebab Tuhan mau Musa dibebaskan daripada kehidupan lama dia, supaya dia dapat mengalami terobosan untuk masa depan dia. God wanted Moses to break free from his past, so that he can experience a breakthrough for his future. Ramai jemaat Tuhan, ramai orang-orang percaya, kenapa tidak dapat mengalami breakthrough untuk masa depan kita? Sebab kita masih belum dibebaskan daripada kehidupan masa lama kita. That's the reason. Jadi Tuhan mau Musa dilepaskan daripada semua yang lama itu untuk future dia. Memang kita tahu, tanpa Musa, manalah bangsa Israel hari ini. Betul? Ya, jadi saudara yang saya kasih sekalian, adakah saudara sedang mengalami krisis inferiority, identity, dan iniquity? Hari ini Tuhan ingin lepaskan kita dari semua ini. Supaya kita boleh terus maju dan hidup dalam rencana Tuhan. Dan kemudian persoalannya, dia tanya Tuhan, siapa aku? Apa Tuhan jawab? Tuhan tidak jawab, kamu salah. Tidak. Tuhan tidak jawab, kau ini gembala lah. Tidak. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab begini, aku akan menyertai engkau. Immanuel. Siapa aku? Misalnya kalau anak kamu tanya kamu, Daddy, siapa nama saya? Dia jawab, aku akan menyertai engkau. Apa punya jawaban nih? Teruslah kau jawab, nama kamu Wilson, begitu. Kan? Tidak kau jawab, aku akan menyertai engkau. Kenapa jawaban dari Tuhan ini amat penting? Sebab Tuhan tahu Musa sedang mengalami semua itu krisis. Jadi apa yang Musa perlukan adalah suatu pengesahan, confirmation, suatu kepastian bahwa Allah akan menyertai dia. Amin. Dan kita lihat di sini. Kenapa ini penting saudaraku? Sebab nilai hidup kita bukan ditentukan oleh siapa aku, tetapi oleh siapa yang bersama aku. Bukan siapa, tidak kisah kamu Tan Sri ke, Datuk Sri ke, apalagi ada. Saya ada Tan, tak ada Sri saja. Daniel Tan, tak ada Sri ya. Ada apa lagi ada? Datuk Sri, Tan Sri, semualah kamu ada. Doktor ke, PhD ke, pastor ke, reverend ke, bishop ke. Tidak kisah siapa kita. Itu bukannya yang menentukan nilai hidup kita. Tetapi siapa yang bersama dengan kita, saudaraku. Jika Allah bersama dengan kita, kita punya nilai jauh lebih tinggi daripada saham. Amin. Jadi
Bukannya apa kita miliki, jawatan ke, kekayaan ke, kelayakannya. Itu yang Tuhan mau Musa mengerti. Dan Tuhan mau kita mengerti hari ini. Kemudian tidak cukup, dia tanya lagi satu soalan. Ni shi sui ya? Who are you? Siapa engkau? Dia tanya. Siapa namamu? Kalau orang tanya, apa yang aku harus jawab? Nah, tadi di awal ayat 6, Tuhan sudah bilang apa? Aku ini Allah moyang engkau. Abraham, Ishak, Yakub. Memang Musa sudah tahu siapa tuh yang mengutus dia. Memang sudah tahu bah. Tapi kenapa masih dia mau tanya, siapa engkau? Sebab Musa tidak puas hanya mengenal Allah sebagai Allah moyang dia. Tetapi dia mau mengenal Allah sebagai Allah pribadi dia. Sebab itu Tuhan jawab apa? Aku adalah aku. Itu ayat 14. Nah, perhatikan. Itu ayat 14 Tuhan jawab, aku adalah aku. Tapi Tuhan lanjut ke ayat 15. Inilah cara dia jawab. Dia tambah lagi satu perkataan Tuhan. Jehovah atau Yehovah. Tadi kita hanya baca apa? Akulah Allah ayahmu. Abraham, Ishak, Yakub. Tapi di sini Tuhan lanjut ke ayat 15. Kali pertama perkataan Tuhan itu, Jehovah itu diperkenalkan adalah di Kejadian 15 kepada Abraham. Jehovah, Tuhan pribadi yang Abraham kenal, bapak moyang dia itu. Nah, lihat, kita perhatikan. Perkataan Jehovah itu sangat penting. Bukan Elohim. Elohim itu Tuhannya, Allah, tapi Jehovah. Mengapa Jehovah itu penting? Sebab nama Allah Jehovah adalah nama yang ada hubungan, relationship. Ramai orang kenal Tuhan, Tuhan. Tapi adakah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang ada relationship, hubungan pribadi dengan kita? Kenapa ini penting saudaraku? Sebab ramai orang mereka pinjam iman mereka daripada ibu bapak mereka. Pernah jumpa gak? Oh, ada ramai Kristen begitu. Sebab dilahirkan dalam keluarga Kristen. Moyang saya itu Kristen. Jadi saya pun Kristen lah. Hah? Betul gak? Tanya kawan sebelah, kenapa kamu ini Kristen? Tanya dia, jujur tanya dia, kenapa kamu ini Kristen? Tanya, biar dia jawab. Semua mesti tanya. Kalau tak tanya tak boleh masuk surga ya. Tanya dia. Kenapa kamu Kristen? Apa dia jawab? Apa dia jawab? Karena siapa di antara kamu jawab karena kamu dilahirkan dalam keluarga Kristen? Angkat tangan. Oke, jawaban kawan kamu ya lebih senang kan? Kalau kamu angkat kamu tidak mau. Kawan kamu yang jawab, teman sebelah yang jawab karena saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Angkat tangan. Oh yang lain tuh jawaban yang lain. Tak paham soalan saya. Mau saya cakap bahasa Korea? Oke, kenapa kamu ini Kristen? Jawab. You tak mau angkat tangan, you tak mau jawab saya. Bah, kita berdoa saya pulang sudah. Oke, jawab. Oke, saya tolong kamu. Kamu kata kamu ini Kristen karena kamu dilahirkan dalam keluarga Kristen atau parents kamu itu Kristen. Angkat tangan. Oke, ada berapa juga? Ada. Yang lain? Yang lain? Saya bukan Kristen, pastor. Habis? Kenapa? Jawab. Kuat lagi. Yang tak angkat tangan itu jawab. Tolong jawab. Itu bahasa roh itu jawab. Hah? Oke. Di antara kita yang kamu kata, kamu bilang, saya ini Kristen sebab saya lahirkan dalam keluarga Kristen. Saya ada satu berita buruk bagi saudara. Jika esok hari kamu mati, kamu masuk neraka bukan surga. Wah ini Kristen gak? Ini pastor gak? Ini? Ya. Waktu kita mati, kita sampai ke pintu surga sebelum kita dibenarkan masuk. Tuhan Yesus akan minta tunjuk hati, bukan tunjuk IC. Kalau hati nada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tiada tempat untuk kamu di surga.
Halo? Tidak kisah IC kamu Kristen ke bukan Kristen. Yang pentingnya hati kita mesti ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan pribadi kita 100%. Jangan kau bilang saya lahir keluarga Kristen garanti masuk surga. Tidak. Tidak. Iman kita haruslah pribadi, personal. Di sini mesti ada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat 100%. Kalau nak masuk surga. Jadi hari ini belum lagi pernah kamu adanya Yesus dalam hati sebagai Tuhan Juru Selamat 100%. Kamu hanya selama ini hanya pikir saya masuk surga karena saya punya parents itu Kristen. Saya Kristen. Nah, hari ini ada chance untuk kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati kamu 100%. Garanti esok mati masuk surga. Mau? Tanya kawan sebelah, mau gak? Mau masuk surga gak kau? Dia jawab tak mau, tidak apa juga, oke? Amin. Jadi kembali ke Musa. Kenapa Musa tanya, siapa engkau? Sebab dia mau pribadi satu relationship. Dia mau kenal Tuhan secara pribadi, bukan kenal Tuhan moyang dia. Tak cukup Tuhan moyang, tapi Tuhan diri dia. Itu kepastian dia ada, supaya dia terus dapat hidup dalam kehidupan yang penuh dengan iman, yang diperkasakan dengan iman. Nah, kita lihat jawaban Tuhan. Ini yang pelik-pelik jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan jawab? Dia tanya, siapa engkau? Dan Tuhan jawab, aku adalah aku. Hah? Pelik gak jawaban dia itu? Oke, misalnya, saya tanya, misalnya, Pastor Winifred saya tanya, Pastor, siapa nama Pastor? Dan Pastor jawab, aku adalah aku. Di mana planet dia datang kan, kau bilang kan? Jawablah terus. Nama saya Winifred. Tapi Tuhan jawab apa? Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, Ehye, Eshe, Ehye. Apa maksud dia? Aku adalah aku. Apa yang peliknya adalah suatu nama. Memang nama. Nah, ini adalah suatu kata kerja punya nama. Tahu kata kerja? Tahu kata kerja? Verb dalam bahasa Inggris. Saya berlari. Kata kerja. Belajar. Kata kerja. Membaca. Kata kerja. Betul? Nama mana ada kata kerja? Nama itu kata nama. Siapa punya nama sini? Kata kerja. Ditanya saya, siapa nama kamu? Berdaniel. Apa punya planet? Telah otak dia kan? Mana punya nama itu kata kerja? Nama itu kata nama, tapi Tuhan perkenalkan nama diri dia itu kata kerja. Ayo. Why? Bahkan juga bukan saja kata kerja, tapi kata kerja dipanggil dia imperfect. Di dalam bahasa Ibrani adanya secara umum dua kategori kata kerja. Satu kategorinya perfect. Satu kategorinya imperfect. Apa maksudnya? Perfect maksudnya sudah selesai punya kerja. Pagi ini kamu bersarapan? Sudah selesai. Tidak kamu sedang bersarapan, sudah makan sarapan. Itu perfect. Imperfect maksudnya belum lagi selesai kerja itu. Kamu sedang mendengar khotbah, belum lagi selesai. Jadi kata kerja, nama Tuhan, nama aku adalah kata kerja yang belum selesai kerja dia. Aduh, lagi puat pening. Oke, kenapa ini? Dan maksud dia masih berterusan itu kerja, still ongoing. Mengapa ini penting? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kemarin, hari ini dan selamanya. Past, present, future. Yesterday, today, tomorrow. Maksudnya Allah kita bukan saja dia adalah Allah, tapi dia Allah yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Baik masa kita dalam lembah kekelaman, baik masa kita dalam waktu yang di dalam atas gunung, Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Baik waktu kita
senang-senang atau waktu dalam kesusahan, Tuhan tetap bekerja. Waktu kita ada hubungan yang pribadi, personal relationship dengan Tuhan, kita akan mengerti meskipun waktu kita menghadapi kesulitan hidup, Tuhan tetap masih bekerja dalam hidup kita. Apa yang kita tidak mau, Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita, mampus kita. Itu yang Tuhan mau Musa tahu. Hei, aku ini hadir. Akulah hadir bersama dengan engkau. Immanuel. Dalam bahasa Inggris, present tense. Tahu present tense? Macam mana BM tu present tense, Pastor? Tak faham, tak pandai aku. Apa tu urusan present tense? Sekarang. Present lah, Tuhan hadir. Banyak Kristian hidup di past tense. Dulu begitu, dulu Tuhan begitu, dulu no. Present tense. Kamu mau Tuhan kita Tuhan past tense ke Tuhan present tense? Come on, Tuhan mana? Past tense ke present tense? Come on, bagi tangan kepada Tuhan mesti Tuhan present tense dalam hidup kita ya. Bagi tahu dia. Waktu Tuhan panggil saya untuk masuk sepenuh masa melayani Tuhan. Waktu itu saya remaja, dan itu panggilan. Belum saya sahut, saya masih sehingga saya bekerja di corporate selama 9 tahun. Kemudian baru saya sahut panggilan Tuhan pergi masuk sepenuh masa melayani Tuhan. Tapi waktu pertama kalinya Tuhan panggil saya, waktu itu saya masih remaja. Tapi waktu itu dalam pemikiran saya, manalah saya layak. Kenapa saya pikir begitu? Sebab saya seorang, ini persoalan yang sama seperti Musa. Siapa aku? Who am I? Sebab saya datangnya dari keluarga yang hancur. Waktu saya umur 4 bulan, saya ada seorang kakak 4 tahun lebih tua, abang 2 tahun lebih tua, saya yang bangsu 4 bulan umur saya. Bapak kandung saya meninggalkan keluarga, pergi cari perempuan yang lain. Jadi saya membesar tidak kenal bapak saya. Dan waktu saya umur 10 tahun, ibu saya kawin lagi, saya ada babak tiri. Dan kemudian ibu saya melahirkan seorang anak perempuan waktu saya umur lebih kurang 12 tahun. Saya ada adik tiri. Dan suatu hari adik tiri saya itu, dia umur lebih kurang 6 bulan, bayi saja, masih kecil. Bapak tiri saya, dia dari Ipoh. Tahu Ipoh kan, Perak? Dia asal dari Ipoh. Dia telepon balik kepada ibu saya. Dia bilang dia tidak akan kembali lagi. Itu kali terakhir kami dengar kabar dari dia. Sama ada dia hidup, mati, sekarang kami tidak tahu. 2 kali. Nah, waktu itu saya sudah 12 lebih tahun, saya sudah mengerti, sudah paham, sudah kan. Bayi memang tak pandai lah. Waktu itu memang saya pikir ini mana boleh terjadi macam ini. Keluarga saya hancur. Saya dari keluarga yang berhala Cina, pergi tokong punya. Isi keluarga saya, letak belakang saya. Saya tidak lahirkan dalam keluarga Kristen ya. Sama juga dengan istri saya. Jadi itu persoalan saya tanya. Who am I? Who am I? Tuhan panggil saya. So waktu lepas saya dari umur 10 tahun sampai umur 13 tahun. Saya bergaul dengan Samsing. Tahu Samsing kan? Orang Johor panggil Samsing? Oke, Samsing. Dan waktu saya bergaul dengan Samsing, saya banyaklah buat yang jahat lah. Merokok, minum, judi, begaduh. Dan salah satu hobi masa itu, saya belum kenal Tuhan waktu itu, mencuri di supermarket. Kamu tahu supermarket ada satu sensor kan? Kalau you mencuri, you lintas itu sensor, dia akan berbunyi. Kamu tahu atau tidak tahu? Tahu manalah Johor tidak ada sensor kan? Semua baik-baik punya tiada pencuri di sini. Okey, ada sensor kan? So saya boleh mencuri, itu kemahiran saya, handal. Saya lintas itu sensor pasti akan berbunyi. Pip pip pip. Dan itu security guard ada di situ, nampak saya lintas itu sensor dan itu sensor pip pip pip. Saya akan terus jalan saja, dia langsung tidak akan menghalang saya. Dia langsung tidak akan datang tahan saya. Kemahiran saya ada. Macam mana? Okey, kalau mau belajar nanti saya ajar kamu, okey? Nah, itu kemahiran yang saya adalah.
Itu dulu hobi saya. Sudah bertobatlah, saya sudah bertobat. Jangan, oke. Tapi tidak boleh saya pulangkan semua barang yang saya curi lah, tak boleh lah. Oke. Tidaknya saya pergi report polis, saya curi, jangan begitu. Sudah bertobat, itu kisah dulu lah. So, bagi saya, dalam kehidupan seorang Samsing macam ini, macam mana Tuhan mau pakai? Siapa? Aku. Kemudian krisis yang seterusnya yang saya ada, siapa engkau? Sebab saya belum lagi kenal Tuhan waktu itu. Jadi waktu saya umur 14 lebih tahun, saya pendekkan cerita, itulah masanya saya kenal Tuhan. Dan saya kenal siapakah Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup saya. Bukan saja dia Tuhan juru selamat pribadi saya, dia tidak menjadi bapa kepada saya. Sebab saya memang membesar tanpa bapa. Tidak kenal kasih bapa. Kalau bukannya Tuhan, bukannya Injil, hari ini mungkin saya ini jadi pengedar dada. Ada kemungkinan. Maybe along. Ada along nggak di sini Johor? Tiada along di sini. Tiada, KL saja ada. Ada along? Segala persoalan yang saya ada, krisis yang saya alami, sama ada krisis inferiority, rendah diri, krisis identity, krisis iniquity, dosa saya yang lama dulu. Semua persoalan krisis ini telah terjawab, dibereskan waktu saya ada pertemuan pribadi dengan Yesus pada saya umur 14 tahun. Itu satu kisah yang lain, panjang cerita dia. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan saya. Meskipun bapak saya mengabarkan family, bapak tiri saya juga buat yang sama. Mungkin kita lihat ini satu malang. Kamu punya nasib teruk, bad luck are you. Orang Cina bilang, sui ya. Right? Very sui are you. Tuhan masih bekerja dalam kesusahan itu. Amin. Nah, bahagian terakhir ini. Sudah beres, ingat sudah beres. Tuhan sudah jawab, aku adalah aku. Aku tetap bekerja, tidak pernah aku meninggalkan engkau. Tapi Musa ada lagi satu soalan, Pak. Apa soalan dia? Di Keluaran pasal 4 ayat 1, dia tanya Tuhan, bagaimana jika mereka, itu orang Yahudi, tidak percaya kepada aku? Apa maksud dia? Maksudnya, oke Tuhan, I'm ready. Saya sedia. Oke, aku akan pergi untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi masalahnya, mereka tidak percaya aku. Macam mana? Seolah-olah masalah itu masalah orang Yahudi, bukan masalah dia sendiri. Sebenarnya bukan isu yang dia hadapi sekarang, krisisnya bukan krisis orang Yahudi tidak mau percaya kepada dia, tapi krisis iman dia sendiri. Dia kurang iman di situ. Alright? Nah, bisanya terjadi kepada kita semua termasuk saya sendiri. Saat ini juga mungkin kamu adanya kekurangan iman di situ untuk menjawab atau menyahut panggilan Tuhan atau apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara. Nah, kita lihat apa jawaban Tuhan. Saya sangat suka menariknya jawaban Tuhan. Dia tanya Tuhan, apa kata kalau mereka tidak mau percaya? What if they don't want to believe? 他们不要相信我，怎么样？Orang Cina bilang. Ini Tuhan jawab. Tuhan tidak jawab dia, begininya Musa. Tidak. Tuhan jawab dengan soalan. Apa soalan Tuhan? Tolong saya baca. Kuat lagi. Oke, saya minta tongkat saya minta tongkat bawa. Oke. Apa yang di tanganmu itu? Jawab dia apa? Jawab dia Musa itu apa? Tongkat. Kita bilang Tuhan tidak tahu nggak dia ada tongkat. Orang buta pun nampak apa? Musa dia pegang tongkat di tangan dia dan Tuhan tanya dia, apa yang di tangan kamu itu? Apa berjenis soalan itu? Betul. Saya pegang ini apa? Microphone. Dan kamu tanya saya, Pastor, apa yang kamu pegang di tangan itu? Apa jenis soalan itu? Paham tak? Jadi Musa ada tongkat tangan dia. Tuhan tanya, apa di tanganmu itu? Apa yang di tangan kamu itu Musa? Tongkatlah. Kenapa Tuhan mau tanya soalan ini? Ada pentingnya. Semua katakan tongkat. Apa nih tongkatnya sebenarnya? Nah Tuhan dia tanya soalan tidaknya ada tujuannya, ada tujuannya. Tuhan memang tahu itu tongkat dalam tangan dia.
Tapi Tuhan tujuannya adalah sedang memperkasakan Musa dengan iman, faith yang unshakable. Nah, ikut this will change your life. Tongkat bagi dulu, zaman dulu ada 3 simbol dia. Bahkan tongkat gembala secara khusus. Dia bukan tongkat sembarangan, bukan tongkat orang tua, tapi tongkat gembala. Yang pertamanya, tongkat gembala adalah identiti mereka. Sebab gembala tanpa tongkat gembala bukan gembala. Itu kerja mereka. Paham? Yes. Ini mengingatkan dia bahwa dulu kamu putra di Mesir. Sekarang kamu menjadi gembala, kamu adalah seorang gembala. Kenapa ini penting? Sebab Tuhan akan menggunakan Musa menjadi gembala kepada bangsa Israel. So you are a shepherd, gembala. Number one, itu identiti dia yang dia ada. Tongkat. Keduanya simbol adalah otoritas atau authority. Tongkat bagi seorang gembala, tujuan dia adalah untuk mengarahkan itu domba, membetulkan itu domba, yes, dan juga melindungi itu domba. Nah, domba, tongkat seorang gembala, dia ada itu the hook, apa nama dia, macam satu kait dia bilang apa, yang dia bentuk dia begini. Pernah lihatkah? Dia bukan begini ya, dia begininya. Tujuan dia apa? Supaya waktu itu domba dia buat nakal, dia mau lari keluar dari dan kelompok itu, dia boleh tarik dia balik, bah. So itu tujuan dia. So dia authority maksudnya sebagai seorang gembala, dia ada otoritas. In English we call to direct, to correct, to protect. Sebagai seorang gembala. Yang ketiga simbol dia adalah dependency atau kebergantungan. Sebab kita lihat gambar banyak, tapi sebenarnya waktu dulu tempat mereka bawa domba-domba pergi makan rumput, bukannya padang luas seperti padang bola sepak, bukan macam tu. Dia bergunung ganang berbatu bata. Ini memang real di Israel begitu. So mereka di Midian lagi, padang gurun besar tu, dan dia perlu berjalan tempat yang mungkin dia perlu itu support. Kena naik itu batu bata, gunung dan sebagainya. Tempat yang tinggi, yang adanya step seperti mendaki gunung begitu. So dia perlu satu tongkat untuk support. Maksudnya kebergantungan, dependency. Paham? Semua paham? Nah, ikut dalam setiap kita dalam hidup kita, semua termasuk saya. Semua kita ada identiti kita sendiri. Maksudnya kerjaya kamu mungkin. Itu identiti kamu. Iya, berapa banyak jam kamu tempat kerja itu ada di diri kamu. Mungkin seorang bapak, suami, istri, anak, dan sebagainya. Yang keduanya, otoritas kamu. Mungkin kamu ada jawatan, mungkin kamu seorang yang ada berpangkat, mungkin kamu seorang yang mungkin bapak, memang itu otoritas kamu sebagai seorang ibu bapak, dan sebagainya. Dan satu yang penting, dependency. Sebab dalam hidup kita, memangnya kita ada kebergantungan. Tapi maksud ini adalah jangan kita hidup sehingga kebergantungan kita itu terhadap perkara dunia atau manusia dan bukannya Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan ini dia. Are you ready for this? Okay, here we go. Ini tongkat dia. Apa yang Tuhan bilang? Lemparkan itu ke tanah. Disuruh apa? Musa lemparkan ke tanah. Okay, first thing, semua katakan lemparkan. Kuat lagi, lemparkan. Ini tongkat Musa adalah identitas dia sebagai gembala. Apa Tuhan bilang? Lemparkan. Ini seolah-olah kamu pergi ke pasar. Siapa sini pergi ke pasar beli sayur? Oke? Tidak, saya punya ibu yang pergi saja. Oke. Waktu kau jumpa dengan si si penjual daging babi misalnya. Ya, dia penjual daging babi di situ. Penjual daging babi ada yang satu pisau daging babi, betul? Dia tidak pakai pisau yang potong kertas, pisau yang khas daging babi. Alright, butcher, they call it butcher knife.
Dan kamu sampai ke itu pasar, kamu jumpa dengan si yang penjual babi itu, kamu cakap begitu. Pak, lemparkan kamu punya pisau atas tanah. Hei, apa kamu punya cerita di situ? Maksudnya kalau itu penjual daging babi, tidak adanya pisau di dalam tangan dia itu, dia tidak layak menjadi penjual babi. Paham tidak? Satu lagi contoh, misalnya kamu minta sultan, raja, lemparkan itu tongkat raja kamu. Tidak boleh. Halo. Lagi, misalnya kamu panggil itu Iron Man. Tak Iron Man kah? Semua tak Iron Man kan? Disuruh Iron Man tanggalkan baju besi dia. Iron Man tanpa baju besi dia bukan Iron Man. Misalnya you minta Superman. Tanggalkan seluar dalam yang merah di luar itu. Pakai di dalam itu. Kalau Superman pakai seluar dalam dia di dalam, bukan di luar. Itu bukan Superman. Paham nggak tidak? Bahkan you bilang Superman, seluar dalam yang merah itu tak cantik bah. Tukar dia jadi pink. Kalau itu Superman, tukar warna seluar dalam yang di luar itu jadi pink, dia bukan Superman. Betul. Paham gak? Jadi kamu suruh si Musa, seorang gembala, lemparkan tongkat gembala itu, habis pak. Apa yang kamu suruh? Tuhan suruh dia apa? Lemparkan itu tongkat. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau Musa lemparkan identitas kamu, otoriti kamu, dan kebergantungan dependensi kamu Musa, yaitu maksudnya kerja kamu saudaraku, kuasa yang kita ada saudaraku, kehidupan yang kita ada saudaraku, segala kebergantungan yang kita ada saudaraku, dilemparkan kemana? Baca, lempar kemana? Tolong baca, lempar kemana? Secara khusus, lempar kenapa ke tanah? Sebab tanah itu adalah tanah yang kudus. Dia itu di hadirat. Di hadirat. Kita serahkan identitas kita, otoritas kita, kebergantungan dependensi kita di dalam hadirat Tuhan. Pertemuan pribadi dengan Tuhan, kita harus surrender. Dan waktu kita surrender sudah, apakah hasilnya? Itu tongkat dia telah menjadi seperti seekor ular. You know the story. Okay? Now next thing, apa yang Tuhan suruh Musa buat? Ini yang plus. Ulurkan tangan, pegang ekornya. Dia pegang. Apa terjadi kepada tongkat itu? Dia tangkap ular itu, dia menjadi tongkat balik dalam tangan dia. You notice that? Perhatikan, ada sebabnya. Ikut saya. Dia sudah pegang, dia cari tongkat, masih tongkat bah. Tongkat saja, firman Tuhan cakap, jadi kembali ke tongkat. Itu saja tiadanya. Tongkat yang special. Tongkat yang penuh dengan kuasa sakti. Nadai. Aku maunya Jaku Iban sudah keluar ya. Nadai. Tongkat je. Tongkat je, orang maling bilang je. Tapi tongkat, listen, tongkat itu adalah tongkat yang Musa guna untuk belah Laut Merah. Tongkat yang dia guna pukul atas itu batu, air keluar. Tongkat yang dia guna waktu Yosua pergi berperang dengan askar Amalek, dia naik ke gunung, dia angkat itu tongkat, Yosua dan bangsa Israel menang mengalahkan orang Amalek. Ada kuasa itu, tongkat biasa saja. Tidak macam Star Wars. Tidak. Sama kita ikut sini. Dia kata ular, dia menjadi ular. Boleh bah kalau dia lemparkan, dia menjadi seekor ayam. Babi lagi best. Buat apa mau ular? Ada sebabnya saudaraku. Sebab ular di Mesir, bagi Fir'aun di Mesir ada nama di Ureus, adalah simbol kepada Wajet. Wajet adalah dewi bangsa Mesir. Sebab itu kalau kamu lihat, we call it the
penutup kepala head dress Fir'aun yang pakai di kepala itu, nampakkah itu? Pernah lihatkah? Adalah seekor ular. Dan itu menjadi simbol kedaulatan, kemuliaan, ketuhanan dan kuasa ilahi Fir'aun. Maksud kuasa ilahi itu kuasa yang jahat, kuasa pagan, kuasa berhala. Fir'aun itu ular dia. Kenapa ini penting? Sebab Tuhan mau Musa tahu bahawa, hey, Fir'aun ini Tuhan orang Mesir pun kau bisa tangkap dia punya ekor. Dan dia tidak bisa akan gigit engkau. Maksudnya Musa, sekarang kamu dapat menguasai kuasa Fir'aun. Kuasa duniawi, kuasa jahat, kuasa iblis. Sebab persoalan pertama dia tanya, siapa aku? Pergi menghadap Fir'aun, dia tanya begitu, Pak. Tidak ada masalah. Sudah tunjuk, Tuhan mau tunjukkan kepada dia. Waktu dia lemparkan identitas, segala kuasa, otoritas, kekayaan. Mungkin kamu ada. Segala termasuk kebergantungan, dependensi dia. Dan waktu dia ambil balik, dia menjadi tongkat yang Tuhan boleh pakai untuk melakukan perkara yang besar. Itu maksudnya empowered with unshakable faith. Amin. Terakhir, saya mau kita lihat di sini. Ini yang dia bilang. Tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tongkat siapa? Apa sini tulis? Bukan, itu tongkat Musa lah. Kenapa dia bilang tongkat Allah? Nah, saya mau tanya, siapa yang menulis kitab Keluaran? Siapa yang tulis kitab Keluaran? Siapa? Musa, ayo. Mesti pandai ya. Ini orang Kristen mesti pandai membaca Alkitab ya. Siapa yang tulis Keluaran? Musa. So, Musa sendiri yang tulis bani. Betul. Tongkat Allah. Maksudnya lepas Musa dia angkat balik itu tongkat, bagi dia itu menjadi tongkat milik Allah sudah. Nah, saya buktikan kepada kita ya. Kita lihat di sini. Waktu di Keluaran 14, Musa di berhadapan itu Laut Merah. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Angkatlah tongkat siapa? Mudu siapa? Musa. So Allah bilang kepada Musa, Musa angkat tongkatmu. Masih tongkat dia. Tapi di Keluaran 17, ini kata Musa sendiri. Dia bagi tahu Yosua, pergi bawa askar pergi lawan dengan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat siapa? Kau lagi tongkat siapa? Tongkat Allah. Bagi Musa itu tongkat menjadi milik Allah. Maksudnya apabila kita semua sanggup lemparkan, surrender hidup kita kepada Tuhan, itu menjadi milik Tuhan sudah. Oh, kenapa ini penting? I don't know about you. Saya mau hidup ini menjadi milik Tuhan, bukan milik saya sendiri. Kalau milik saya sendiri, saya kecil, bah. Kalau saya milik Tuhan, wow. Kamu mau jadi milik siapa? Milik sendiri kah atau milik Tuhan? Tanya kawan sekali, milik siapa kau ni? Amin. Dengan tongkat Allah, Musa sekarang penuh dengan iman. Dia pergi berjumpa dengan Fir'aun. Dan dia melakukan perkara yang luar biasa. Kerana dia sanggup lemparkan hidup dia. Dia empowered with unshakable faith, saudaraku. Amin. Bagi saya secara pribadi, sebenarnya saya pun rasa pelik juga kenapa Tuhan panggil saya untuk memimpin, mengasaskan sebuah gereja anak Borneo. Ini orang Cina ini mau buka satu gereja anak Borneo, menjangkau jiwa Borneo yang kurang pandainya saya BM waktu itu. Dan taklah setia sajalah kalau panggilan Tuhan. Tak pandai BM pun okeylah guna. Kalau waktu dulu saya cakap BM, kau langsung tak paham apa yang saya cakap. Saya sendiri pun tak paham apa yang saya cakap.
bahkan kamu lagi kan. Tapi ini memang pekerjaan Tuhan. So saya mau akhiri dengan satu kisah yang memang Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, asalkan kita sanggup lemparkan, ya. So gereja kami diasaskan pada tahun 2018, masuk tahun 2019, dan waktu tahun 2018, waktu kami hanya 7 bulan, 8 bulan begitu umurnya. Saya dengar seorang pastor dari dia orang Sabah, tapi dia gembalakan sebuah sidang di Trono di Perak, di mana University Petronas ada di situ. Satu-satunya Petronas University. Dan di satu lagi University UITM di situ. Ramai orang kita dari Sabah Sarawak dihantar ke sana untuk pengajian tinggi. Ramai. Dan memang pengaruh-pengaruh dari sebelah, termasuk sebelah, sangat besar di situ. Dahsyat. Jadi itu pastor yang saya kenal, dia share dengan saya bahwa mereka sebab memang student lah, gereja itu memang student, semua student. Tidak sanggup sudah mereka mau membiayai sebab selama ini mereka diberi support, tapi support itu sudah berhenti, mau berhenti sudah. Kalau tak ada support, memang tidak sanggup lah mereka mau teruskan untuk gereja. Sehingga gaji pastor, sewa tempat pun tidak mereka sanggup. Jadi waktu dia share dengan saya, dan Tuhan terus menggerakkan hati saya, dan saya bagi tahu dia, tidak apa, kami akan adopsi gereja itu. Dan kami saja, sampai gereja 90% lebih student waktu itu, anak muda, manalah kami sanggup. Tapi memang dalam hati saya Tuhan kata, mesti adopsi, jangan biarkan mereka sendiri saja. Dan Tuhan akan melakukan mukjizat, menyediakan segala keperluannya. Jadi saya taat saja, saya kata kami akan adopsi. Saya sebab kalau adopsi ada tahun seterusnya di bulan 1 2019. Waktu itu bulan 8 2018. Dan saya masih ingat satu bulan kemudian, bulan 9, saya seorang kawan, dia message dengan saya. Dia bilang, sharing lah, chat, apakah pelayanan yang kamu sedang sibuk dengan apa-apa. Saya kata, oh ini dan sebagainya. Ini satu gereja di Trono ini, begini-begini saya kasih cerita dengan dia. Dan dia tanya saya, berapa kiranya keperluan dari segi keuangan yang untuk membiayai gereja yang di Trono itu. Dan saya buat perhitungan, saya kasih share dengan dia setiap tahun, alright, lebih kurang saya kata 80,000 begitu. Saya share dengan dia. So 2 jam kemudian dia WhatsApp saya balik message, dia bilang, Pastor, saya akan bereskan semua itu. Maksudnya waktu bulan 1 2019 kami adopsi, sepanjang tahun 2019 12 bulan itu dia kasih semua itu budget 100%, 80,000 dia kasih. Bulan 9 belum lagi saya adopsi official, dia sudah kasih. So maksudnya Tuhan sudah bereskan segala keperluannya sebelum itu menjadi adopsi bawa gereja kami SRB Life. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan kenapa ini penting? Sebab kalaulah kami tidak adopsi dia, gereja itu akan terpaksa tutup. Kalau gereja itu terpaksa tutup, orang-orang kita yang dari Sabah Sarawak di situ memang tak ada gereja mau pergi ikut yang BM, sebab mereka pergi gereja BM. Macam mana orang di sebelah akan sangat berminat dengan mereka itu. Jadi ini rencana Tuhan. Memang susah bagi mereka, memang susah. Tapi dalam kesusahan ini, Tuhan campur tangan, Tuhan bagi iman yang unshakable. Manalah waktu itu kami baru saja start, memang kami juga perlukan uang. Saya tanya Tuhan, mana mau cari uang untuk membiayai mereka? Tuhan yang campur tangan. Sebab saya surrender, Bang. Tuhan kamu panggil, sebab bagi saya secara pribadi, saya ada satu kegairahan, passion yang saya ada. Di mana saja ada student kita, saya akan pergi cari mereka. Bawa mereka pergi beribadah. Kalau mereka itu jauh dari saya, dekat adanya gereja, saya akan connect dengan mereka. Asalkan mesti pergi ikut gereja, beribadah. 1 minggu tak ikut, 2 minggu tak ikut, 3 minggu tak ikut, habis kena telan oleh sebelah sudah. So, siapa saja pergi, kamu hantar ke Kolombo, taruh gereja di tempat mana-mana, telepon saya akan tolong cari gereja. Tidak kisah berapa jauh pun, ada yang mereka sangat jauh, dalam 1 jam jauhnya, kami
sponsor Grab untuk mereka datang beribadah bersama dengan kami di SIB Live. Sebab kenapa? Setiap jiwa itu penting bagi Tuhan, tahu. Jadi waktu 2 tahun sudah kan, 2019 masuk tahun kedua dan masuk bulan 3 2020 kita tahu apa yang terjadi, COVID, PKP, pandemik. So waktu itu mula pandemik, sudah bukan saja gereja saya di KL sendiri, sudah satu tanggungan yang baru juga. Itu masuk tahun 2020 tahu. 2019 memang sudah beres. Masuk 2020 maksudnya, dan waktu itu kami kehilangan 30 lebih peratus jemaat, semua sudah pulang, pindah balik Sabah Sarawak sebab tiada kerja, kena buang kerja dan sebagainya. Pulang. Jadi memang dari segi keuangan sesuatu yang mencabar. Sekarang Tuhan masih uji iman, unshakable faith. Saya bagi tahu majlis gereja, tidak kiralah sama ada kita cukup tak cukup. Yang pentingnya kita tidak boleh mengabaikan pemberian kepada mission dan kebajikan. Kita harus tolong orang kita yang ada keperluan lebih besar daripada kita sendiri, saya bilang. Jadi kami tetap memberi 2020, 2021, 2020, tahun demi tahun waktu pandemik 2 tahun lebih itu. Kami setia memberi, menolong orang yang ada keperluan, orang kita terutamanya Sabah Sarawak, termasuk hantar wang pergi untuk membiayai pasar-pasar di Sabah dan juga di Sarawak, dan juga orang kita di KL terutamanya lah. Dan akhir hujung tahun waktu kita buat closing account tutup account tu, yang mengejutkannya adalah pemberian kami untuk mission untuk orang yang ada keperluan kebajikan mencecah 50% daripada wang yang masuk. Paham gak? Itu maksudnya banyak wang yang telah dikeluarkan untuk tolong orang yang lain, tapi kami masih tidak kekurangan. Semua bill, gaji, semuanya dibayar. 1 sen pun tidak kurang. Bahkan ada berlebihan lagi. Ini memang Tuhan yang bekerja, saudaraku. Waktu kesusahannya susah, tapi itulah ujiannya, unshakable faith. Yang terakhirnya kesaksian sebelum kita berdoa. Ada masa untuk satu lagi kesaksian? Tak ada, okey, tak apa, kita berdoa. Ada masa untuk lagi kesaksian? Ya, waktu kami baru saja berpindah. What is that? Never mind, let me have it, I want it. Okay, thank you. Ya, sebab nanti saya nak pukul orang. Okay, tidak. Waktu kami sekarang sudah baru saja tahun lepas bulan 10 kami pindah masuk ke gedung yang baru. Sekarang gedung kami jauh lebih besar daripada yang dulu tu. Amat besar, sangat besar. Sebab karena lepas pandemik, tiba-tiba ini sesuatu yang luar biasa. Gereja kami bertumbuh sangat cepat, luar biasa. Tuhan memang dia yang memberkati, sehingga gedung yang lama itu tidak muat. Sehingga pelayanan kanak-kanak pun tiada ruangnya. Saya tak ada office kosong. Ada satu area yang kecil untuk office yang staff lain. Saya langsung tak ada office. Dan berapa tahun saya tiada office. Pelayanan kanak-kanak kami pinjam satu tempat nursery, tempat yang di seberang gereja kami, yang mereka buat nursery itu, yang preschool lah. Tempat itu untuk buat pelayanan kanak-kanak. Langsung tiada tempat. Tapi itu tempat pun tidak muat sudah. Jadi kami terpaksa untuk mencari satu tempat yang baru untuk pindah. Nah, ini menjadi masalahnya. Kalau nak pindah memangnya kosnya tinggi. Saya dengar baru saja pindah ini juga. Tahun lepas kan? Tania. Dan bahkan ini lebih murahnya sewa. Lebih besar lagi gedung ni, saya dipahamkan ya. Ini rencana Tuhan kan, kerja Tuhan. Dan lepas tu saya pun berdoa minta Tuhan mencari tempat. Saya pendekkan cerita. Waktu kami mendapat tempat yang baru ini, memangnya kami tidak sanggup dari segi bulan sewa itu, setiap bulan. Sebab kalau saya melihat income 2024 waktu itu, memang tidak cukup. Kalau kita lihat itu trend kan, pendapatan yang masuk sebagai pastor kita tahu. Tapi masuk tahun 2025, waktu bulan 1 last year, jumpa tempat ini. Lepas tu kami negotiate dengan itu landlord, pasal itu harga dia dan sebagainya. Dan bahkan juga kalau nak renovasi, mahal tu.
Tempat itu renovasi lebih 2 juta. Alright? Tapi gereja kita 50% student dan 80% dari Sabah Sarawak. Macam mana mau cari uang? Ini yang pening kepala nih. So, saya berdoa, saya minta Tuhan kalau nak campur tangan, tak campur habis kami. Unshakable faith bahkan. Ini yang luar biasa. Masuk ke bulan yang ke-4 tahun lepas, saya lihat pendapatan bulanan sangat terkejut saya. Meningkat 50% berbanding dengan tahun yang lepas. Ini sangat banyak, bukan 5%, 50%. Dan masuk ke bulan ke-6, waktu kita sudah buat sign, masuk tenancy, memang sudah ada kepastian bahasa itu, iman sudah kuat. Saya dapat lihat trend itu, pendapatan yang masuk, tanggup yang masuk, memang 50%. Sampai hujung tahun, maksudnya tahun lepas, 12 bulan, peningkatan dibanding dengan tahun sebelum itu, tanggup masuk 50% meningkat. Yang istimewanya, peningkatan itu yang membolehkan kami, memberi kami itu bisa untuk membayar itu sewa bulanan. Bahkan lebih lagi ada. Ini pekerjaan Tuhan. Dalam 1 tahun ubah begitu. Kalau tidak, manalah ada gedung yang kita boleh sanggup. Bahkan itu dana yang kami lebih 2 juta itu, alright? Dalam 2 bulan sudah selesai itu fundraising. Kami buat itu janji iman. Mustahil dari segi mata manusia. Tapi Tuhan yang campur tangan. Itu maksudnya unshakable faith. Iman yang harus diguna, tidak berguna iman itu. Ada amin? Oh, banyak lagi kisah yang saya boleh share cerita. Tapi pagi ini saya ingin bawa kita dalam doa sekarang. Kita meresponi kepada firman Tuhan. Apa yang di tanganmu itu? Ini persoalan yang Tuhan tanya untuk setiap kita, saudaraku. What is in your hand? Kau bilang, tongkat saja bah pastor. Tongkat saja bah Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Tongkat saja mencukupi, saudaraku. Itu adalah identitas kamu, segala yang kemilikan kamu, kehidupan saudara. Segala kebergantungan saudara, dependency. Mungkin segala kekayaan, kekuasaan saudara yang saudara ada. Berserah di dalam hadirat Tuhan, tempat yang kudus ini. Dan saya percaya Tuhan bisa dia pakai kehidupan saudara secara luar biasa, seperti mana dia telah pakai kehidupan hamba dia Musa. Kita tunduk kepala, kita meresponi kepada firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ingin sungguh-sungguh empower you today. That is the will of God. God wants to empower you, saudaraku. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mungkin sebatang kayu saja Tuhan mau pakai. Tidak perlunya adanya satu konferensi atau kikiar, tapi saat ini juga adalah saat di mana saudara dapat bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadikan tempat yang kamu duduk, saudaraku, sebagai tempat yang kudus. Tempat di mana saudara dapat bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Yes. Haleluya. Serah kepada Tuhan. Yes.